Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 7 secara daring. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran hari ini diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengarkan penjelasan saya. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Materi ketiga hari ini tentang perilaku toleran terhadap keberagaman agama, suku, ras, antar golongan, dan gender. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba jawab pertanyaan saya. Mengapa kita harus bertoleransi terhadap keberagaman? Anak-anak, untuk membahasnya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Anak-anak, pengertian toleransi adalah sikap sabar membiarkan orang berpendapat lain dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Jadi kalau kalian punya sikap toleransi terhadap keberagaman, maka kehidupan kita akan tentram, aman, dan damai. Indonesia adalah negara majmuk atau beragam, sehingga memiliki perbedaan agama, suku, ras, antar golongan, dan gender. Nah, keberagaman ini harus disikapi dengan toleransi. Toleransi penting untuk mencegah adanya konflik atau pertentangan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Nah, keanekaragaman atau keberagaman melahirkan toleransi bila antar warga dalam masyarakat dapat saling menerima dan menghargai dengan perbedaan dan keanekaragaman yang dimiliki. Keanekaragaman yang ada bisa menjadi sumber harmoni atau keserasian dan bukan menghasilkan pertentangan atau konflik. Ini dapat terlaksana bila anggota masyarakat tidak menjadikan keanekaragaman sebagai sumber perselisihan, tetapi dijadikan sebagai sumber kekayaan bangsa. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang perilaku toleran terhadap keberagaman. Perilaku toleran yang pertama nanti adalah tentang ras. Kemudian, yang pertama adalah tentang suku, ras, antar golongan, dan gender. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Perilaku toleran terhadap keberagaman agama di Indonesia. Orang-orang Indonesia tentu meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan ke-6 agama tersebut dilindungi oleh negara sesuai dengan pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, anak-anak, wujud dari perilaku toleran terhadap keberagaman agama antara lain, kamu bisa melihat di slide-nya,
Yang pertama, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama. Bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda. Anak-anak, perilaku toleran yang kedua adalah perilaku toleran terhadap keberagaman suku di Indonesia. Perbedaan suku antara daerah yang satu dengan daerah yang lain atau manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain. Nah, bentuk perilaku toleran terhadap keberagaman suku antara lain tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. Hal ini merupakan perilaku yang menjunjung tinggi keberagaman budaya. Tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik. Kemudian menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Perilaku toleran yang keempat adalah terhadap keberagaman ras di Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia rawan akan terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus menyikapi dengan benar dan tidak menimbulkan konflik dan perpecahan yang berkepanjangan. Contoh perilaku toleran terhadap keberagaman ras di Indonesia yang pertama adalah perilaku toleransi. Nah, di sini masyarakat diharapkan memiliki sikap toleransi dan tidak bersikap diskriminatif terhadap suku, bangsa, ras, budaya, atau agama lain. Kemudian perilaku yang kedua adalah empati, yaitu kemampuan untuk bisa mengerti atau memahami apa yang orang lain rasakan secara emosional. Perilaku yang ketiga adalah menghargai perbedaan. Kondisi masyarakat yang beragam sangat signifikan, di mana masyarakat mudah terpecah belah dengan isu menyangkut agama, kebudayaan, ras, dan lain sebagainya. Perilaku toleran selanjutnya adalah perilaku terhadap keberagaman antar golongan. Keberagaman antar golongan masyarakat Indonesia harus dijadikan sebagai kekuatan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan orang lain. Begitu juga dengan golongan yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, bentuk perilaku toleran terhadap keberagaman antar golongan antara lain menerima golongan orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Tidak menjelek-jelekan, menghina, dan merendahkan golongan atau kelompok yang lain karena kita manusia diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama terhadap orang lain.
Perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya di Indonesia. Menghargai keberagaman budaya dapat dilakukan dengan berperilaku toleransi, yaitu toleransi terhadap budaya yang ada, karena budaya di Indonesia itu sangat beragam, yang mana harus dilakukan seluruh masyarakat Indonesia. Bentuk perilaku toleransi ini antara lain mengetahui keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, kemudian mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Contoh yang ketiga, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan dan adat istiadatnya. Kemudian tidak menghina hasil kebudayaan suku bangsa lain. Perilaku toleran terhadap keberagaman gender di Indonesia. Selain agama, budaya, suku, dan ras, terdapat pula satu perbedaan paling menonjol yang diciptakan Tuhan untuk manusia, yaitu perbedaan gender. Terdapat dua gender di dunia, yaitu laki-laki dan perempuan. Gender tumbuh bersama dengan kebudayaan di Indonesia. Jadi keduanya akan sejalan satu sama lain. Gender dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang hadir dalam lingkungan sosial dan membedakan kedudukan, fungsi, serta peran antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Contohnya, di lingkungan keluarga misalnya, seluruh anggota yang terikat memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal kebersihan serta keindahan rumah mereka. Contoh di lingkungan sekolah yaitu bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama dapat menjadi pendidik di kemudian hari. Contoh di lingkungan masyarakat yaitu kedua gender tersebut dapat memiliki fungsi dan peran yang berguna bagi manusia lainnya. Anak-anak, demikianlah penjelasan saya hari ini tentang toleransi terhadap keberagaman. Sebagai bahan evaluasi, silakan dikerjakan soal berikut. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan toleransi? Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan gender? Soal yang ketiga, berikan contoh perilaku toleransi dalam keberagaman ras di Indonesia. Jawaban silakan ditulis di buku tulis yang rapi dan jelas, kemudian foto kirim ke WA saya. Sampai ketemu hari Sabtu berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.